Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Dr. Agus Sukaja, Dr. Joko Murdianto, para guru besar, para senior, beserta Golden Habit Forum yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, berdiskusi dalam kajian hari ini. Ini sebenarnya menindaklanjuti pertanyaan saya yang minggu lalu ya, Dokter Agus. Ya, Ketika itu Dokter Agus menyampaikan tentang sebuah self-assessment tentang bagaimana mengimprove agar kualitas sholat kita itu dari waktu ke waktu semakin baik. Yang ditinjau dari aspek ketepatan waktu sholat, kemudian pelaksanaannya di masjid, kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dan jumlah-jumlah jumlah-jumlah rakaat sholatnya baik rawatib itu semua terpenuhi. Nah, tentu eh, ini akan menjadi lebih baik lagi kalau kita ikuti dengan self assessment dari aspek kualitas. Nah, alhamdulillah saya mencoba untuk membuat sebuah self assessment dalam rangka untuk melengkapi self assessment yang Dr. Agus buat, sehingga dari lengkap sudah eh, peningkatan golden habit kita dari aspek habit pertama yaitu sholat, ditinjau dari aspek kuantitas, dan insya Allah akan coba kita tingkatkan dari aspek kualitas. Saya mencoba untuk membuat sebuah draft, sebuah konsep yang tentu ini masih jauh dari kesempurnaan, yang saya berharap ini bisa melengkapi self assessment yang dibuat oleh Dr. Agus, dan saya mohonkan dapat masukan, dapat inspirasi, insight dari para hadirin di Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Saya menamakan instrumen ini dengan nama instrumen penilaian kualitas sholat menuju Golden Habit. Kuesioner ini atau instrumen ini kita buat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ibadah sholat, ya. Kemudian mengevaluasi kualitas pelaksanaan sholat individu, kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan sholat, mendorong peningkatan kualitas ibadah sholat, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Tentu ini adalah outcome-nya. Nah, dengan mengisi kuesioner ini diharapkan setiap individu dapat lebih memahami dan meningkatkan kualitas ibadah sholatnya sehingga dapat meraih keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuesioner ini atau self assessment ini saya bagi dalam 5 aspek. Aspek pertama yaitu aspek niat dan kehusyuan. Aspek kedua, aspek lafal dan pemahaman bacaan. Aspek ketiga, kebersihan dan penampilan. Yang keempat, aspek motivasi dan konsistensi. Dan yang kelima, aspek kesadaran spiritual. Nah, kuesioner ini terdiri atas 20 item pertanyaan yang terbagi atas masing-masing aspek dalam 5 aspek ini. Untuk aspek niat dan kehusyuan, ini ada 4 aspek. Kenapa ini jadi nomor satu? Karena memang ini sudah ditegaskan oleh Allah ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Allah menyatakan, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Tetapi itu akan sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi, sebagaimana tadi Ustaz aku sampaikan, jika kita berharap ibadah sholat kita ini akan berdampak secara kualitatif kepada diri kita, maka harus diawali dengan khusyuk. Sehingga khusyuk merupakan salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan kualitas ibadah sholat kita. Ada 4 item yang bisa kita nilai dari kekhusyuan sholat kita. Yang pertama, apakah Anda merasa khusyuk saat melaksanakan sholat? Yang kedua, apakah Anda merasa dekat dengan Allah saat sholat? Yang ketiga, apakah Anda merasakan Allah saat sholat? Dan yang keempat, apakah Anda berusaha untuk menghindari pikiran yang mengganggu saat sholat? Nah, tentu ini akan diberi skor oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu semakin nilai skornya semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa semakin baik aspek kehusuan kita.
Aspek kedua adalah aspek lafal dan pemahaman bacaan. Setelah kita mencapai pada aspek pertama tentang khusyuk, nah, dalam sholat ini tidak hanya fisik yang bekerja, tidak hanya fisik yang eh, dituntunkan, tetapi juga aspek komunikasi. Karena sesungguhnya dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, komunikasinya itu adalah lewat lafal dan bacaan. Oleh karenanya namanya komunikasi tentu harus ada pemahaman yang sama antara communicator dan komunikan. Bagaimana kita mau berbicara dengan Allah sementara kita tidak tahu apa yang mau kita bicarakan, apa yang kita ingin ungkapkan kepada Allah. Sehingga aspek lafal dan pemahaman bacaan menjadi aspek kedua dari kualitas sholat. Ada tiga aspek yang saya nilai di sini. Yang pertama, apakah Anda merasa lafal bacaan sholat sudah sesuai dengan kaidah tajwid? Yang kedua, apakah Anda memahami arti bacaan sholat yang Anda lafalkan? Dan yang ketiga, apakah Anda berusaha untuk menghafal dan memahami arti bacaan sholat? Nah, juga sama, nilainya dari 1 sampai 5. Semakin baik nilainya, semakin tinggi nilainya tentu menunjukkan ke arah kecenderungan lafal dan bacaan kita semakin ke arah yang lebih baik. Aspek yang ketiga adalah aspek kebersihan dan penampilan. Setelah kita berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk memahami bacaan sholat, yang kita hadap ini, yang kita temui ini adalah zat yang serba maha, yang serba sempurna, yang kedudukannya itu sangat luar biasa. Tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dari aspek kebersihan dan penampilan dengan sebaik-baiknya. Kita menghadap presiden saja, ya, menghadap gubernur, menghadap bupati, menghadap Pak Lurah saja, kita harus penampilan kita yang luar biasa, pakai parfum, ya, dalam keadaan bersih. Ya. Nah, tentu kita menghadap Allah, hasil kebersihan dan penampilan juga harus menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Terkait dengan aspek ini, ada tiga pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah Anda selalu menjaga kebersihan diri dan pakaian sebelum sholat? Yang kedua, apakah Anda selalu menutup aurat dengan benar saat sholat? Dan yang ketiga, apakah Anda mengenakan pakaian terbaik saat melaksanakan sholat? Tentu dengan penilaian skor 1 sampai 5, semakin tinggi skornya tentu menunjukkan semakin baik aspek kebersihan dan penampilan kita. Aspek yang keempat adalah aspek motivasi dan konsistensi. Setelah kita khusyuk, setelah kita mengerti atau memahami bacaan sholat kita, kemudian memperbaiki penampilan kebersihan kita, tentu kita harus berusaha agar sholat kita itu konsisten dan memotivasi kita agar supaya ibadah sholat kita itu betul-betul memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Nah, terkait ini ada 5 aspek yang saya coba ungkapkan. Yang pertama, apakah Anda merasakan sholat karena kesadaran diri sendiri atau karena paksaan? Yang kedua, apakah Anda tetap melaksanakan sholat meskipun sedang tidak ada orang yang melihat? Yang ketiga, apakah Anda tetap melaksanakan sholat di masjid meskipun sedang libur? Yang keempat, apakah Anda merasa sholat sebagai kebutuhan atau kewajiban? Dan yang kelima, apakah Anda merasa sholat sebagai ibadah yang menyenangkan atau tidak? Nah, tentu ini ada beberapa item yang saya pikir bisa mewakili aspek motivasi dan konsistensi yang tentu kita berharap apabila kita sudah merasa bahwa sholat ini sudah menjadi suatu kebutuhan, tanpa dilihat orang pun kita tetap sholat, tanpa libur pun kita tetap sholat di masjid, ya, dan kita anggap ini sesuatu hal yang menyenangkan, maka tentu akan tercipta motivasi dan konsistensi untuk terus senantiasa melaksanakan sholat sepanjang hayat. Yang terakhir adalah aspek kesadaran spiritual. Yang tadi dikatakan oleh Dr. Agus, bahwa sholat itu manfaatnya itu akan kembali kepada pelakunya, kepada diri kita, yang akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang dituju sebenarnya dari aspek sholat itu.
ada 5 aspek yang coba kita akan gali dari kualitas sholat itu. Yang pertama, apakah Anda merasa lebih dekat dengan Allah setelah melakukan sholat? Yang kedua, apakah Anda merasa lebih tenang dan damai setelah sholat? Yang ketiga, apakah Anda merasa lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan setelah sholat? Yang keempat, apakah Anda merasa sholat adalah ibadah yang memberikan manfaat bagi diri Anda? Dan yang kelima, apakah Anda merasa sholat adalah ibadah yang dapat mencegah perbuatan dosa dan maksiat? Nah, ini adalah 20 self-assessment yang coba kami buat, yang coba kami rancang untuk melengkapi aspek kuantitas yang Dr. Agus sudah buat pada minggu lalu. Nah, saya berharap jika eh, yang dibuat oleh Dr. Agus itu adalah evaluasi harian, ya, jadi setiap hari kita evaluasi terus bagaimana perkembangan daripada kuantitas sholat kita, maka untuk kuesioner ini saya usulkan untuk bisa dipakai setiap bulan. Jadi begitu yang 30 hari yang usulan, baru kita coba kaji dengan menggunakan kuesioner ini. Jadi setiap bulan terus kita kaji. Sehingga selama setahun kita harapkan akan ada improvement, akan ada perbaikan terkait dengan aspek kualitas sholat itu. Jadi dengan memperbaiki kuantitas lewat self assessment yang dibuat oleh Dr. Agus, kita berharap tentu aspek kualitasnya juga akan mengikuti. Dan itu kita evaluasi setiap bulan dan di penghujung tahun akan kita lihat kecenderungannya gimana. Apakah eh, semakin menurun, apakah tetap eh, sama, ataukah ada peningkatan. Minimal skornya itu mengarah kepada skor yang tertinggi. Kalau kita coba kalkulasi, diakumulasikan semua, jika 20 pertanyaan ini, maka skor terendahnya adalah 20. Skor tertingginya adalah 100. Nah, tentu kita berharap dari nilai yang skor terendah, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, di akhir tahun, kita berharap akan ada peningkatan dari skor yang terendah ke skor yang tertinggi. Ya, tidak harus 100, ya, tapi minimal ada arah atau kecenderungan yang lebih baik menuju kepada skor yang tertinggi. Artinya, kalau sudah mengarah pada skor yang tertinggi, kualitas kita, kualitas sholat kita mudah-mudahan sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, pengukuran dilakukan setiap bulan. Jika skor meningkat setiap bulan, menunjukkan kecenderungan ibadah sholat yang berkualitas. Mudah-mudahan upaya ini yang dilakukan oleh Dr. Agus dalam Golden Habit Forum ini akan membuat habit pertama kita menjadi lebih sempurna, baik dari aspek kuantitas, lebih-lebih lagi dari aspek kualitas, sehingga sholat ini betul-betul akan memberikan dampak atau impact yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Demikian Ustadz Agus, Dr. Joko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.